Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhaniha, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas A, dosen pembimbing Rudi Salam SPD MPD. Dan kali ini saya akan membahas materi tentang jenis sistem informasi. Nah, jenis sistem informasi dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari beberapa bagian. Bagian itu akan saya jelaskan masing-masing satu persatu. Nah, yang pertama itu ada sistem informasi dan penjualan pemasaran. Yang kedua, ada sistem informasi manufaktur dan produksi. Yang ketiga, ada sistem informasi keuangan dan akuntansi. Keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, sistem dari sudut pandang konstituen. Yang keenam, sistem pemrosesan transaksi. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan. Kita membahas yang pertama dulu. Pertama, sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenal pelanggan, produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk atau jasa. Ini dapat dianggap sebagai proses bisnis. Sistem informasi penjualan dan pemasaran, atau bisa disebut Sales and Marketing Information System, mendukung proses bisnis ini. Yang kedua, ada sistem informasi manufaktur dan produksi. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi, yang mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa, dan bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan, pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan, yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sehingga secara garis besar, sistem informasi manufaktur dapat didefinisikan sebagai subsistem atau chips yang menyediakan informasi mengenai perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai alat proses produksinya, yang hasil outputnya digunakan untuk menciptakan dan mengoperasikan sistem produk perusahaan. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sistem informasi akuntansi, atau disingkat dengan SIA, adalah sebuah sistem yang bertugas menangani formulir, laporan, dan catatan, serta menyusunnya, menganalisis, dan mengklarifikasikan untuk kemudian mengolahnya menjadi informasi. SIA biasanya digunakan oleh manajemen untuk mengelola organisasi atau perusahaan, serta melakukan pengembangan. SIA umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada pengolahan transaksi. Bagian ini merupakan sistem SIA yang bekerja secara harian untuk mendukung operasi bisnis atau aktivitas organisasi. Yang kedua, buku besar laporan keuangan.
Bagian ini bertugas untuk membuat laporan keuangan, seperti laporan keuntungan dan kerugian, arus kas, membuat neraca, dan data perpajakan. Yang ketiga, pelaporan manajemen, menyediakan laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan khusus. Bagian ini juga menghasilkan informasi yang dibuat dengan cepat untuk mengambil keputusan strategi bagi organisasi atau perusahaan. Pelaporan, efektivitas kinerja, anggaran, serta laporan pertanggungjawaban masuk dalam bagian ini. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia atau keahlian tingkat pendidikan, jenis, posisi, jumlah posisi, dan biaya untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang dan perusahaan. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk memonitor dan menganalisis perekrutan, penempatan, dan kompensasi karyawan. Manajemen operasional menggunakan sistem sumber daya manusia untuk melacak perekrutan dan penempatan karyawan perusahaan. Yang kelima, ada sistem dari sudut pandang konstituen. Sistem dari sudut pandang konstituen merupakan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkat manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Dan yang keenam, ada sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, pengkajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, pengkajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Nah, yang terakhir ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan SPK adalah Decision Support System, adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Menurut Moore and Chang, SPK dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat tidak biasa. SPK dibagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama ada definisi masalah. Yang kedua, pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Yang ketiga, pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. Yang keempat, menentukan alternatif solusi. Nah, kesimpulannya,
Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam bentuk suatu yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklarifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.